Masih kurang banyak di situ. Kumpul keluarga, woi dong semangat. Pas mau kawin. Kenapa saya cek-cekin, kapan orang NTT ini kumpul uang untuk anak sekolah? Mari dulu, tapi anak mau sekolah sudah ada uang, ya mari kita kumpul uang dulu. Kalau kawin dong isi buku, grup dia bilang, dulu Bapak anak isi begini, sekarang Bapak anak isi begitu, kurang ajar betul dia. Kenapa orang semangat begitu? Karena dong mau pesta. Dong mau makan enak. Kalau sekolah dia pi kotong senpi. Padahal dengan satu sekolah, dia pulang, dia bangun kita pun daerah. Dengan dia datang, dia bikin, gara-gara dia pintar, dia bisa bangun 1.000 orang. Pi kasih kawin ini, kasih uang banyak pun, salah-salah dong dua hilang. Kotong setengah mati, uang sudah habis. Maka itu kawin jangan pakai uang. Pi kawin saja jangan pakai uang. Kau ya enak, kenapa kita mesti bayar? Sebenarnya gereja harus berperan itu, kawin jangan pakai uang. Lu kalau pesta sudah ada pemberkatan, lu bicara tempelai. Soal pesta toh? Kawin ini kami dua supi kerja mati pung. Kok kawin itu kan mendeklarasikan diri sebagai keluarga baru. Keluarga baru ini kan mesti belajar ukur kuat pung. Ini terbalik, mam tua ju ikut campur. Kenapa kawin ibu anak ini? Bikin betul sedikit, main seluruh sini nanti. Anak perempuan lari pula datang main karena mangga lalu lama berceres. Ini uang subanya yang keluar. Tapi kapan kita kumpul uang? Ini anak pintar betul. Cuman son ada uang nih. Mari kotong kumpul dulu di gereja ini. Kas sekolah ini orang. Biar kau dia datang dia bangun kotong punya. Kas sekolah apa? Sekolah. Perspektif orang timur ini. Sekolah ini 1 pendeta. 2 dokter. 3 guru. Habis itu tagak kiri kanan dia lari pi hukum. Putar datang ekonomi yang son mengerti juga ditaruh pi sudah. Son ada yang sekolah mesin, air di bawah sana, naik datang harus mesin. Son ada nanti sekolah, kita punya energi luar biasa, energi terbarukan. Dunia menuju energi baru terbarukan, renewable energy. Maka sekolah anak-anak, mari kita kirim untuk belajar tentang energi terbarukan. Dia pulang kembali, dia bangun kita punya kampung dengan pengetahuan energi terbarukan. Son ada, gereja dan pemerintah sama, itu sama, papmese oke. Jadi kita mulai berubah. Lihat masa depan, siapkan anak-anak kita, siapkan generasi kita. Berapa yang kita kirim? Kirim ke China, berapa banyak? Kirim ke Jerman, kirim kemana-mana, kita siapkan. Kalau kita tidak kerja kolaborasi itu, tidak bisa. Kita harus bekerja kolaborasi. Untuk kita mendorong anak-anak kita. Sehingga Gemit nanti mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Karena generasi-generasi penerus adalah generasi-generasi yang ilmunya ilmu masa-masa depan semua. Ilmu masa depan. Yang kita punya nih, 1 rumah pendeta, ada 4 orang, 3 pendeta, 1 lolos. Son salah pendeta ini, son salah. Masuk banyak. Kita kurang ini mesin air son ada. Tukang son ada, tukang kerja begini. Kalau dia bengkok itu pasti soal itu. Itu pasti orang dari TTS itu bengkok itu. Kalau dia lurus, Jawa dong. Itu Jawa itu, lurus. Jadi kalau pergi di bangunan baru, kalau kau lihat, lurus kok. Lurus orang Jawa. Terus dia, ini bengkok-bengkok kan? Sudah kami punya itu. Yang itu saja kita nggak punya. Yang itu saja kita sudah punya. Jadi kita tidak pernah membangun untuk membangun diri kita. Kita sedang melepaskan kebebasan untuk sekolah. Dia sekolah habis, dia datang jadi Gojek. Tamat apa ade? Sarjana ekonomi. Gojek. Bet sekolah selalu tinggi-tinggi kalau datang Gojek itu bareng. Karena dia tidak tahu sekolah untuk apa. Tidak ada sebuah desain pendidikannya. Tidak ada desain pekerjaan. Sehingga dia keluar dia asal-asalan saja. Tanah banyak, nganggur semua. Garam kita punya garam nih berlimpah. Indonesia nih impor tiap tahun 3,7 juta metrik ton garam. Kita pun garam banyak, orang dari luar. Cari-cari kita pun bisa, orang dari luar. Langsung ajar sendong dulu nanti kalau sudah tahu kami kerja sendiri. Saya dengar Pak Bupati pun garam di selatan sana. Bilang ada demo. Saya bilang nanti kalau sudah ada di pengusaha betul, itu demo dong berhadapan yang saya. Saya kalau demo yang begitu saya mau ikut turun.
ikut pemain sendiri. Tapi kalau demo gubernur, kas turun gubernur parsetan, dia bisa kas turun sampai kita mau pi foto ya sendiri apa. Tapi kalau demo anti pembangunan, nah, ini berarti kita belum menjelaskan yang benar. Jelaskan yang benar, ulang-ulang dia tidak mau, ini orang namanya ular cari pukul. Supaya di hutan lari datang di kota dapat pukul. Ini namanya begitu. Jadi kita harus siapkan. Tidak ada miskin di NTT ini. Kita sedang salah urus. Kita sedang salah urus. Peternakannya hebat. Tadi Pak Bupati lapor saya, mereka pun Wagyu sudah mulai keluar berapa Pak Bupati? 26. Kita nanti November datang dari Australia, Wagyu murni itu 100 ekor. Lalu kalau kita siapkan dengan baik, ke depan kita seluruh petani-petani akan memelihara sapi Wagyu dengan berat rata-rata 500 kilo rata-rata. Rata-rata. Ya, itu sapi nanti NTT itu begitu semua. Ini kita punya mimpi. Kita punya anak sekolah pi mana? Sekolah pi untuk mengurus daging terbaik. Kita perlu pendeta betul. Tapi kita sudah ada orang yang bikin sapi ini daging enak. Pernah ada? Atau ada yang ditetes. Saya bisa bikin daging enak. Lemak dengan daging berkumpul jadi satu. Dia pun urat satu putar begitu. Daging yang lemak jadi satu. Ada kok? Ada. Ada di negara lain. Kita harus sekolah seperti itu. Karena di Indonesia tidak ada. Nah, kalau kita sekolah seperti itu, kita punya sapi berkembang, lalu kita yang ada adalah sapi-sapi dengan daging premium. Maka orang ini hebat. Dia kekayaannya luar biasa. Nah, kita punya ini tabale. Karena itu saya ingin, supaya kita ini seminar jangan cuma seminar. Selesai dari sini, potong kumpul sama-sama. Dia model sama, bentuknya sama dengan kita bangun rumah itu. Kumpul berapa tahun depan ini, mau sekolah berapa. Sekolahnya pi mana. Potong duduk, runding dulu. Tuan bisa, lu sekolah ini. Lu siap? Siap potong kirim selalu. Karena lu ditugaskan, ada misi besar yang akan kami bangun. Dan you harus ikut berperan di situ. TTS kita perlu berapa? Gereja Timur Tengah, gereja Gemit di Timur Tengah Selatan, bersama pemerintah Timur Tengah Selatan, bersama dengan Provinsi NTT, berapa yang kita kirim dari sini? Kita harus rumuskan itu. Untuk kembali kita selesaikan, kita punya masalah. Bicara tentang daging, kita kirim orang untuk belajar di Jepang. Untuk belajar tentang membuat daging terbaik. Belajar tentang energi baru terbarukan. Kita kirim orang di China, belajar tentang ini. Kita belajar tentang mesin-mesin, kita kirim baik ke China maupun Jerman. Kita harus siapkan. Berapa banyak generasi muda kita kirim? Bapak Ibu semua, China itu hari ini dia berkembang bukan tidak dengan desain, dengan desain. Dia mengirim ribuan orang anak-anak muda ke luar negeri, ambil mesin, belajar macam-macam segala macam. Maka hari ini China bisa berkembang begitu hebat. Karena apa? Mereka mengirim generasi mudanya. Kita ini punya desain berapa banyak kita kirim. Sekarang ini sekolah ini berjuang sendiri-sendiri saja. Tak tahu di mana dia situ sudah. Kita berjuang sendiri-sendiri. Kita tidak pernah kolaborasi untuk membangun. Karena itu kita harus mulai kolaborasi. Desain dalam kolaborasi. Untuk kita menatap masa depan kita. Dan kita lihat ada kemuliaan Tuhan untuk menyertai kita di dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Sekian. Terima kasih Pak Gub telah menyampaikan gagasan atau pikiran-pikiran yang telah terinternalisasi selama ini dan diaplikasikan ketika menjadi gubernur. Itu juga memotivasi kita untuk ada dalam satu pikiran yang sama. Ya, saya mencatat satu hal penting, menghadirkan satu narasi baru, dan untuk menciptakan narasi baru itu butuh generasi baru yang punya profesi masa depan. Ya, kita sekolah anak jangan berpikir untuk dapat kerja, tapi bagaimana dia bisa menghasilkan kerja, begitu ya. Karena itu baru-baru Pak Gub banyak ngomong tentang sarjana-sarjana nganggur bodoh, ya. Kalau tidak salah di Flores waktu itu banyak yang kritik. Saya bilang di Facebook
bahwa maksudnya adalah jangan menghadirkan sarjana yang cari kerja, tapi menghadirkan sarjana yang memberi kerja bagi orang lain. Kira-kira itu yang mungkin digumuli, diinternalisasi dalam kepemimpinan beliau sebagai gubernur NTT. Karena itu, ini kesempatan kita untuk menggali pikiran-pikiran Pak Victor, sampai pada teknis-teknis bagaimana membangun Nusa Tenggara Timur dan juga TTS. Saya beri waktu bagi kita untuk menyampaikan harapan, pikiran, atau juga doa juga tidak apa-apa. Nah, silakan. Ibu, saya catat dulu dari sini Ibu baju merah ya. Nanti sebut nama sendiri, di belakang baju biru, ya, di sebelah sini, ya, nyong muda baju merah, terus, ya, dari yang warnanya saya buta warna. Silakan dari Ibu, tolong mic, panitia tolong mic, tolong. Bisa di depan Ibu. Tolong yang bertanya bisa maju ke depan sekarang supaya kita efektifkan waktu. Di sini Ibu, karena ini live streaming, seluruh jemaat di Kota Soe sedang menonton bahkan sampai di daerah-daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sebut nama terus omong yang singkat, padat. Salam, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang saya dapat. Terima kasih Bapak Victor. Bapak Victor yang terbaik. Waktu Bapak Victor masih hadir di Amanatun Utara. Mama nama siapa dulu? Mama nama siapa? Nama saya Magdalena Kabu, saya dari Amanatun Utara. Magdalena Kabu. Waktu Bapak Victor masih hadir di Amanatun Utara, saya sudah lupa tahunnya, tapi waktu itu masih calon jadi Partai Nasdem. Waktu itu saya terlambat, saya berada di tempat yang jauh. Malam hari ini saya bersyukur saya boleh dekat dengan Bapak Gubernur, Bapak Victor. Dan waktu itu saya hanya tanggapi satu bahasa dari Bapak, tanam marungga. Dan saya jujur saja saya tidak tanam satu pohon, karena waktu itu Bapak Victor masih tentang tanam. Saya sudah pergi ke Surabaya, baru kembali bulan ini. Jadi saya jujur saya belum tanam satu pohon. Dan marungga ini banyak kasih. Saya bersaksi karena satu ibu yang sakit, dia keliling, dia ke rumah sakit Surabaya Dr. Sutomo dan keliling di Surabaya untuk cari obat, untuk berobat tidak sembuh. Saya karena tinggal dengan dokter, sekarang dia kepala rumah sakit di Batu Malang. Dan suruh kami untuk cari rumah sakit yang terkenal untuk dia berobat, tapi tidak dapat obatnya. Dia ke Kalimantan untuk berobat, tapi tidak sembuh. Dan dia sudah kembali berada di Kupang. Saya telepon, mama kemana dengan penyakit mama? Dia stroke, permisi, penyakit dalam, luka semua. Tapi keliling kota Surabaya untuk cari rumah sakit yang sembuh, tidak sembuh. Dan dia kembali dari Kalimantan, Surabaya datang di Kupang. Dia hanya minum marungga. Saya telepon, dia bilang, mama saya sudah sembuh. Saya bilang, dapat obat dari mana? Tidak dapat obat. Saya hanya rebus marungga dan saya makan dan sembuh. Puji Tuhan. Itulah hasil dari Bapak Victor waktu saya dengar. Hanya bilang tanam marungga. Dan sekarang marungga itu dia punya nama daun kelor. Daun kelor. Dan waktu keluar di Facebook, saya tidak tahu daun kelor itu. Saya tanya ibu dokter, dok ini daun kelor, ini apa? Ibu dokter kasih tahu itu daun, kalau di Soe itu bilang daun marungga. Karena
Karena ibu dokter ini dulu dia kepala rumah sakit Siso, jadi dia tahu ini daun kelor. Jadi saya ikuti dia terus. Dan betul-betul ada khasiatnya. Jadi saya dengar dari orang-orang yang katanya mereka kalau hamil ini masa itu daun kelor makan saat melahirkan anak lancar saja. Ini hasil daripada Pak Victor. Ada hasilnya, ada khasiatnya, orang bisa sembuh. Bukan dari obat yang dari luar negeri atau kota-kota besar, tapi hasil daripada kota So ini yang bilang haufo. Jadi ada hasilnya. Ini hasil kebun dari orang Timur. Dan yang kedua lagi tadi misi dari Tuhan. Ya saya boleh berbicara, Tuhan Yesus merawat kita. Terindah. Tapi yang saya masuk dari NTT dan sampai di Soe, saya melihat dan saya saksikan di sepanjang jalan, maaf Pak Victor, dengan Bapak Bupati TTS, saya melihat dari kota Kupang, dari Eltari sampai di kampung saya Amnatul, saya melihat ada yang kurang sekali. Kita boleh mandi bersih, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita menata bangsa dan negara kita, terutama NTT dan So ini kota indah. Nah, bagaimana kita harus menata? Pertama, saya berada di Surabaya, wali kota Ibu Risma, perempuan, gubernur Ibu Kofifa, perempuan, Ibu Kofifa perempuan. Tapi bagaimana mereka menata kota Surabaya begitu indah, bersih sekali, dan bunga di sepanjang jalan. Pokoknya saya tidak ada kerja di rumah, saya harus keliling untuk melihat, untuk cuci mata lewat keindahan yang ada di Surabaya. Dan kita yang berada di sini, kita harus melihat contoh daripada kota-kota besar. Kita harus menata bagaimana dari Kupang sampai di desa-desa. Bersih, di pinggir jalan kalau saya lihat kotor, saya tidak tenang. Waktu saya sampai di Soe, aduh, ini jujur dari hati saya, Tuhan yang tahu. Saya waktu sampai di Soe, saya lihat kebersihan di sini. Saya bilang, Bapak Bupati mungkin saat ini tidak ada, tapi ada yang hadir dan saksikan. Minta maaf. Minta maaf Bapak Bupati. Minta maaf Bapak Putra. Karena saya melihat, minta maaf Bapak Bupati. Ini jujur Bapak Bupati, Tuhan yang tahu isi hati saya. Saya waktu sampai di kampung dan kembali di sini, saya berniat untuk masuk di rumah jabatan. Dan di situ ini isi hati saya. Di situ kalau Bapak tanya saya tentang apa, saya bilang Bapak, saya mau datang minta tofa. Atau parang saya mau bersihkan di pinggir jalan. Itu isi hati saya. Ini isi hati saya. Karena kebersihan di sana dengan di sini belum tentu beda. Cuma dari pribadi kita, bagaimana kita menata, menjaga keindahan kota. Supaya orang dari luar negeri datang bukan sebut nama Magdalena Kabu, tapi datang sebut Bapak Victor dengan Bapak Tahun, Bapak Bupati. Pak Bupati. Maaf Bapak Epi, Bapak Bupati, karena saya tidak berada di sini untuk lebih kenal lagi. Jadi ini hari baru saya berada di sini untuk lebih kenal. Ya. Jadi anak-anak yang nganggur oleh kita. Bisa dipercepat Mbak Mama. Pak Epi sudah tangkap itu, Pak Victor sudah tangkap pesannya. Kalau bisa dipercepat karena waktu kita. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, ya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kalau Mama terus banyak di Soe pasti kenal Bapak Bupati, cuma baru datang jadi tidak apa-apa ya. Ya. Oke, silakan Nak. Baik, terima kasih. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Gubernur. Perkenalkan, nama saya Alan Tahun. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Gubernur,
tadi kan Bapak menjelaskan aplikasi iman dalam berbangsa dan bernegara. Bapak berbicara bahwa iman adalah pengetahuan. Nah, kita melihat masalah sosial yang kita hadapi, khususnya di pemerintahan kita, pada pejabat-pejabat kita, banyak yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah orang-orang pejabat tinggi yang sudah berpendidikan tinggi, tapi mempunyai pengetahuan, tapi masih melakukan korupsi, apakah mereka orang-orang seperti mereka tersebut masih mempunyai iman atau tidak? Karena tadi Bapak berbicara bahwa iman adalah pengetahuan. Yang kedua, ingin saya tanyakan, pemerintah disebut sebagai Allah kedua di dunia, tapi masih banyak pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah mereka masih bisa disebut sebagai hamba Allah kedua di dunia? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan lanjut. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Amatus Salak. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bertanya. Yang pertanyaan yang pertama yang akan saya pertanyakan di sini. Siapa namanya? Amatus Salak. Amatus Salak. Mike agak jauh ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa kesuksesan sebuah murid berasal dari guru yang mengajar. Nah, saya di sini menyorakan kami sebagai anak murid yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di sini terkadang kami anak murid mau berkembang, tetapi sekolah tidak mendukung, Bapak. Dan juga terkadang ketika kami bersemangat untuk mau untuk membanggakan daerah kami, tetapi rupanya dukungan dari pemerintah pun kurang untuk kami sendiri. Nah, pertanyaan saya, jika dikatakan bahwa Apa contohnya? Contohnya kebetulan saya bersekolah di SMK jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Nah, di sini ketika ada perlombaan, ketika saya berniat untuk mengikuti, tapi rupanya tidak ada dorongan dari Bapak Ibu guru. Malahan dipersilakan bahwa siap saja. Sedangkan yang kami butuhkan di sini sebuah dorongan yang motivasi untuk kami mau untuk berkembang bagi daerah kami, khususnya Soet yang kami cintai ini. Yang kedua yang kami mau sampaikan di sini berbicara mengenai peran pemerintah bersama dengan gereja. Kita ketahui bahwa banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh Gemit. Tetapi yang seiringnya berjalan waktu, saya lihat sekolah-sekolah itu terlena. Dilihat dari apanya? Dilihat dari gedungnya, dilihat dari anak-anaknya. Baru-baru ini kami baru saja pelayanan di tempat namanya Noinoni, Pene Utara. Kita lihat di sana Bapak, anak muridnya banyak, tapi sekolahnya tidak mendukung. Dilihat dari apa? Atapnya saja bolong, jendelanya saja pica-pica. Saya sempat berpikir mungkin ketika badai mereka semua pinggir ke pinggir tembok karena takut basah. Nah, saya berharap kalau bisa jangan hanya merencanakan tetapi turun langsung ke tempat, karena banyak sekali tempat-tempat yang belum mendapat jangkauan dari pemerintah. Yang berikut Bapak yang saya mau sampaikan di sini saya menyorakan anak-anak dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, SD Gemit Noinoni. Oke, di sini sebagai harapan kami terhadap pemerintah, kedepannya kalau bisa lebih gesit lagi dalam mengawasi setiap kami anak-anak yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dilihat dari rumah saya berada di samping gereja, dan di sini tempat Puspenmas dijadikan sebagai lapangan foto yang dimana anak-anak berpakaian seragam untuk berfoto seolah-olah mereka adalah model. Sedangkan tujuan mereka adalah bersekolah untuk mendidik. Mereka dari kampung datang untuk ke sekolah, tapi karena perkembangan modern yang cukup gesit, artinya peran mereka teralihkan. Yang seharusnya mereka datang untuk belajar, tetapi mereka datang untuk berfoto dan sebagainya. Dibayar Bapak. Di sini ada jasa foto, mereka membuang-buang uang untuk mengambil foto yang ada di lapangan Puspenmas. Jadi saya harap mungkin seringkali kita melihat kita tertawa, tapi pernah teman membayangkan bahwa kemana kota Soe ini mau dibawa kalau sekarang saja mereka belum memfokuskan untuk pendidikan mereka.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih. Ada generasi yang foto-foto, jadi kita mau ke mana ya? Silakan Ibu. Salam, izin langsung. Namanya? Nama saya Sari Noviania Markus SPD. Kebetulan saya adalah seorang guru. Nama panggilannya saja. Oh, Sari. Agak jauh mic-nya. Sari. Ya. Oke. Ya, menarik sekali tema Roh Kudus. Sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi dengan kita. Yang ada adalah Roh Kudus. Nah, apakah pemerintah bisa menjadi Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Karena membentuk generasi tidak semudah membalik telapak tangan. Seperti tadi Bapak katakan bahwa mindset, pola pikir harus dirubah. Bahwa generasi adalah objek atau subjek. Itu pertanyaan saya. Kemudian membentuk generasi yang religius, bukan sekedar generasi. Nah, bagaimana pemerintah bisa berperan untuk membentuk generasi yang religius sehingga tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme? Yang punya karakter agama. Agama seperti apa ya? Pastinya ya seperti Tuhan Yesus Kristus. Iya. Ya, jadi mungkin ada sedikit kontradiktif di sini Bapak, tapi saya tidak bermaksud untuk mau melawan. Tapi bagaimana kita bekerja sama untuk membangun generasi bangsa. Dan generasi bangsa adalah generasi yang akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di sorga nanti. Mungkin. Apakah pemerintah bisa menjadi Roh Kudus bagi masyarakat? Karena Tuhan Yesus tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah duduk di samping kanan Allah Bapa. Yang ada bersama-sama dengan kita saat ini Roh Kudus. Apakah pemerintah bisa menjadi Roh Kudus? Terima kasih. Masih ada? Dan yang kedua, Ketiga. tidak. Ya, Bapak oke. Victor Oke. terus spesifik ya. Oke, Ya. lanjut. Kemudian yang kedua, membentuk generasi bangsa tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Bagaimana kita merubah pola pikir mereka bahwa mereka bersekolah bukan untuk menjadi kaya, tetapi harus berguna bagi sesama. Karena uang tidak penting. Yang penting hati untuk melayani. Amin, amin. Oke. Mungkin masih ada? itu saja. Terima Terima kasih kasih. atas kesempatan yang saya peroleh. Terima kasih, Tuhan Bu Yesus Sari. memberkati. Ya, tepuk tangan Salam. untuk Ibu Sari. Tadi Pak tidak angkat tangan, tapi oke lah, karena Pak angkat tangan. Oh, saya tidak lihat. Oke, selanjutnya. Mari. Yang mau tanya maju dulu, maju. Satu kali, karena tidak ada session lagi. Ya. Oke. Bapak terakhir. Ini 4. 4 saja ya, cukup ya. Maju Mama. Maju. Ya. Cukup ya. Nama lengkap saya Octavianus Nabunome, nama panggilan Okto, lahir bulan Oktober. Kaitan dengan kemiskinan, kita sepakat untuk dinas teknis mana yang mengeluarkan tentang kriteria kemiskinan. Contoh kasus, rumahnya miring, tapi ada antena parabol dan HP-nya besarnya kenyiru. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan aplikasi iman dalam berbangsa dan bernegara, itu yang dipakai oleh orang Kristen, itu yang dipakai oleh orang-orang persekutuan doa. Kalau ini disandingkan dengan sebutan Bapak Gubernur tadi, dalam pengresmian
rumah doa Tetus, sepanjang pernyataan Bapak Gubernur ada 1, 2, atau 3 kalimat. Jika pendengaran saya salah, mohon maaf. Tapi jika pendengaran saya masih bagus, Bapak Gubernur katakan seperti ini. Orang yang buta huruf tidak mungkin dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau itu benar, Bapak Gubernur bilang seperti itu, saya mohon untuk diluruskan. Kenapa? Setiap hari ulang tahun Gerakan Kebangunan Rohani sampai dengan yang ke-56, yang datang dari kampung, yang datang dari daerah terpencil adalah orang-orang tidak berpendidikan. Adalah orang-orang hina, orang-orang yang tidak terpandang. Buta huruf lagi, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Contoh kasus, ketika saya sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit, dari dokter ke dokter, saya tidak sembuh. Tapi ada orang buta huruf, tidak berpendidikan, ketika dia berdoa, Tuhan berbicara, sampaikan pernyataan Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan, lalu saya mengakui dosa, saya berdoa, dan saya yakin saya sembuh. Ini yang harus diluruskan. Jangan sampai menyesatkan. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Bapak Gubernur yang saya hormati, moderator yang saya hormati, semua para hadirin yang saya banggakan, selamat malam. Di kesempatan ini saya ingin bertanya soal bantuan pendidikan. Nama saya Nelci Yulianti Nabuasa, lahir di Kot Olin, besar di tengah-tengah Amanatun Selatan dan Amanuban Selatan. Yuli ya, panggil Yuli saya. Oke. Yuli. Yang pertama saya berbicara soal pendidikan. Masalah bantuan pendidikan, saya minta dari pemerintah agar memperhatikan secara khusus terhadap orang yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan tersebut. Itu permintaan dari saya. Jangan melihat orang yang bapaknya guru, kepala desa dan lain sebagainya, tapi kita masih memberikan bantuan kepadanya. Sedangkan kakak miskin, anaknya terlantar, pintar, IQ-nya bagus, tapi pendidikannya tidak dilanjutkan. Mengapa? Dana untuk membiayai pendidikannya tidak memungkinkan. Itu permintaan saya. Permintaan yang berikut. Jalur di Desa Kot Olin, Kecamatan Kot Olin. Ini harapan dari kami masyarakat karena saya dilahirkan di sana. Kemarin secara kebetulan saya turun ke sana. Jalannya cukup rumit, Bapak. Jalannya batu lepas juga banyak. Jalannya tidak dibersihkan. Itu roda 4 tidak bisa lewat. Roda 2 bisa lewat, tapi harus orang yang benar-benar berani. Di mana? Di Kot Olin? Iya, Desa Kot Olin, Kecamatan Kot Olin. Ini Kecamatan, saya minta Kecamatan Kot Olin. Kot Olin. Supaya bisa dari pihak pemerintah bisa perhatikan ruas jalan tersebut. Agar masyarakat bisa memperlancar jalan dari arah Kot Olin ke Wenlasi. Jika ada hal-hal yang sangat membutuhkan. Sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Yang ketiga, jalan yang sementara hot mix, aspalnya tipis sekali. Saya sempat lihat mungkin seperti permisi karpet yang tersimpan di depan kita. Itu perlu diperhatikan. Ya, terima kasih. Seterusnya listrik. Ini sangat banyak permintaan dari kami masyarakat kecil. Dari Kot Olin. Kot Olin juga listriknya tidak masuk. Desa Kot Olin. Kecamatan Kot Olin. Jadi jalan, listrik, ya. Pendidikan, oke, sudah ditangkap. Sekarang saya beralih di Kecamatan Amanatun Selatan. Karena saya hidup di tengah-tengah kedua kecamatan tersebut. Saya dilahirkan di Kot Olin, besar di Desa Op, berkeluarga di Desa Taihue. Suami saya berasal dari situ, mungkin Bapak Gubernur sempat bertemu dan kenal dia. Tapi sekarang di Soeto. Ya. Saya kebetulan ada urusan sedikit, oleh karena itu saya datang di Soe. Bukan kebetulan, itu kebutuhan. Sehingga saya bertemu dengan Bapak Gubernur. Saya minta perjalanan dari cabang Desa Fatulunu, Desa Taihue.
Desa Fatulunu. Desa Taihue. Oh, Desa Taihue. Desa Nuleu minta maaf. Desa Nuleu jalan dari situ dari arah Nuleu sampai di Haumeni. Jalan Turun dari sampai di Sahan. Oh ya. Ya. Oke, jalan dari Fatuleu ke Fatuleu. Nunleu ke Fatulunu. Haumeni, Sahan. Oke. Sudah. Itu jalan dengan penerangan serta pendidikan yang ada. Oke. Itu permintaan dari saya seorang ibu. Kalau berkenan Bapak Gubernur, kami mohon diperhatikan. Sekian dan terima kasih. Ya. Iya, silakan. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia lancar, saya bisa bahasa Bantu untuk itu. Ya, saya sampaikan Bapak. Bapak, kita berbicara mengenai iman. Nah, Bapak, saya di desa. Bapak sebagai ini anak sulung dari Allah. Kami di desa sebagai masyarakat atau anak-anak. Nah, Bapak sebagai Bapak nomor 1 di bagian NTT. Yohanes Tampani dari Nunleu. Yohanes Tampani. Jadi kami minta bantuan ini seperti Bapak nomor 1 dan urutan bawahan. Kami punya kasih keluar program untuk kerja ini. Sebentar nanti yang program itu tidak jadi. Ini tidak jadi. Jadi kami seperti suruh kami kerja ini. Sedangkan Bapak punya kaki tangan seperti pejabat-pejabat suruh kami kerja ini. Nanti sebentar itu tidak diperhatikan. Seperti suruh kami suruh ini tanam ini rumput dalam halaman kami. Terus nanti yang buat itu ada orang-orang di bagian atas yang ada punya jabatan. Nah kami seperti dibudak. Sedangkan kita sudah merdeka dari tahun 45, kami dipermainkan. Suruh kami kerja begini-begini. Terus bukan diperhatikan tapi ditindas kembali seperti tidak merdeka. Inilah Bapak yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sebut nama dulu. Terima kasih kepada lanjut. Terima kasih kepada Bapak Victor, Bapak Pendeta, bahkan Bapak Epi, dan semua. Kalau dari saya tidak ada yang komentar terlalu banyak. Hanya saya sangat bersyukur dan terima kasih terutama kepada Tuhan. Di mana kami bangga hari ini seorang Bapak yang luar biasa. Yang luar biasa yang dipilih oleh Allah untuk bangsa kita ini, NTT, TTS ini. Tunggu Mama, nama siapa dulu teh? Bapak datanya. Mama pun nama. Oh, nama saya Elizabeth Kana. Elizabeth Kana, tinggal di Kampung Sabu. Saya sejak tadi saya mengikuti ceramah daripada Bapak. Ini menyangkut iman. Orang-orang Kristen yang hanya mau duduk-duduk diam itu, ini yang menyangkutnya Bapak sekarang membangunkan kita untuk kami bisa berdoa dan bekerja. Bukan kita mau duduk santai. Jadi saya bangga punya Bapak yang luar biasa yang dipilih oleh Allah. Karena pemerintah adalah tangan Allah yang selalu memperhatikan umatnya, bangsanya, rakyatnya.
Ya, Jadi sudah diberikan kepercayaan kepada Bapak Victor, Bapak Epi memperhatikan rakyatnya, entah mau rakyatnya mau susah mau atau senang, ada di tangan pemerintah. langsung saja Mama, langsung saja. Karena kita Jadi punya waktu. saya tidak punya soal, tidak ada pertanyaan untuk Bapak Victor. Saya bangga Bapak Victor kalau memang gereja dengan pemerintah bekerja sama untuk negeri ini, yaitu anak bangsa yang akan disekolahkan nanti dan sesuai dengan bidang-bidang yang ada tentang pertanian, peternakan untuk negeri ini. Pasti negeri ini tidak akan miskin lagi. Baik itu NDT, baik TTS ini. Saya percaya Bapak Victor dengan Bapak Epi bekerja sama dengan rakyat dan gereja, maka semuanya akan berhasil, tidak akan jadi miskin lagi. Terima kasih Ya, Ibu. itu Terima saja kasih. Bapak Ya, ini terima Bapak. kasih. Minta maaf saya batasi ya. Baik, saya kira itu sejumlah pertanyaan sekaligus masukan. Saya lanjutkan langsung Pak Victor untuk menjawab. Baik, yang pertama Mama Magda Marungga, Kelor. Begini, Kelor ini saya harapkan juga, saya juga para bupati untuk terus mendorong agar masyarakat disiapkan yang baik. Karena kita memang masih kekurangan untuk ekspor kelor kita. Kebutuhan kita untuk ekspor, kebutuhannya masih belum bisa kita cukupi karena 40.000 ton per bulan itu belum bisa kita. Tetapi kenapa kita masih belum? Karena tanaman kita banyak sekali yang masih ada dicampur dengan pupuk-pupuk urea itu. Jadi itu perlu kita harus jaga supaya daerah-daerah yang akan kita tanam kelor untuk kita ekspor, tidak boleh ada tanahnya itu tercemar dengan pestisida maupun pupuk-pupuk urea. Saya terus mendorong karena sekarang ini salah satu kebanggaan Nusa Tenggara Timur adalah kelor dibanggakan sekali. Jadi toko-toko di Kupang yang menjual kelor dan bahkan kelabakan karena banyak sekali yang datang beli dan bahkan banyak sekali pesanan luar biasa. Saya seminggu yang lalu dipesan di teman-teman di Amerika untuk mereka minta 1 bulan dapat dipasok ke Amerika itu sekitar 15 ton. Tapi kita dengan catatan standarnya itu tadi. Jangan pestisida dan E. coli yang ada di dalam produk-produk itu. Ada beberapa yang kami sedang intervensi, kita harapkan DTTS ini, memang ini tanaman tidak cocok di dataran tinggi. Dataran tinggi dia tumbuh tapi pahit, tidak enak. Dia cocok di dataran rendah, di Kolbano dan sekitarnya itu sangat cocok buat tanaman ini. Bupati Malaka dulu sekarang Dr. Steph itu tidak pernah percaya kelor itu, menurut dia itu kelor orang kampung. Tapi sekarang saya lihat dia sudah percaya untuk bagaimana itu didorong. Memang ini berkat yang Tuhan berikan buat Nusa Tenggara Timur itu adalah kelor. Kelor itu dinamakan oleh WHO sebagai miracle tree, pohon ajaib. Jadi disamakan pohon ajaib. Jadi kita memiliki pohon ajaib yang tidak pernah kita kerjakan dengan benar. Stunting dan segala macam karena kita tidak pernah kasih makan anak-anak kita ataupun ibu hamil dengan kelor. Itulah kenapa proteinnya kurang. Dia mempunyai protein yang luar biasa. Cuman memang ini dijaga. Kalau yang darah rendah jangan minum, jangan makan kelor. Kalau darah rendah nanti ambruk karena ini dia tidak cocok untuk darah rendah. Atau penyakit lambung, asam lambungnya tinggi. Dia tidak boleh konsumsi kelor. Karena itu akan membuat asam lambungnya tambah akan bermasalah. Nah, karena itu sekali lagi terima kasih buat Mama Magda. Kebersihan.
Saya suka sekali itu isu. Kebersihan itu menjadi bagian penting di dalam hidup kita. Buang sampah sembarang, minum botol aqua, gelas aqua, buang harba biruk. Itu menunjukkan bahwa kita belum beradab. Dan saya senang tadi diangkat begitu. Saya senang untuk itu menjadi bagian dari masyarakat, edukasi masyarakat, sehingga cara berpikirnya mulai begitu. Saya senang sekali itu keluar dari masyarakat. Saya menjadi gubernur, saya begitu datang, saya lihat orang isap rokok terus buang, saya pilih. Saya pilih satu kali, dia buang lagi, saya pilih lagi. Saya bilang ini 2 kali lu mulut pica. Jadi, tapi sekarang saya lihat mereka sudah mulai maju, toilet-toilet di kantor gubernur bersih. Saya harapkan di toilet-toilet di seluruh gereja, di rumah-rumah orang gemit harus bersih. Itu menunjukkan bahwa kita manusia yang punya peradaban maju. Itu manusia peradaban maju. Terima kasih untuk itu. Nyong tahun tentang korupsi. Beda iman dan beda korupsi. Jadi beriman itu sekali lagi, beriman artinya kita meyakini sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan hanya kepada mereka yang punya pengetahuan dan keyakinan. Karena itu tidak mungkin orang yang imannya naik, otaknya itu juga harus terisi. Kalau otaknya tidak terisi dengan baik, dia tidak akan punya iman yang baik. Tidak bisa. Hati-hati itu. Iman otaknya harus terisi. Merangkap sekaligus dengan tadi Pak Okto Nabunome. Gini, yang saya maksud buta huruf itu bukan, itu kata kiasan bagi mereka yang otaknya tidak ada. Ada orang tidak bisa baca, bisa tulis, tapi pintar. Ini dibuat oleh orang pintar. Entah dia baca tulis atau tidak, ini dibuat orang pintar. Kata buta huruf itu sebuah ungkapan bodoh. Kalau orang bilang buta kanop, orang bilang, lu buta kanop, betul. Itu bukan buta terhadap kanop. Tapi memang itu terbisa punya. Bukan berarti buta huruf terus hanya mengerti huruf, lalu lu ngerti huruf tun, belum tentu bisa lakukan ini. Yang dimaksud itulah tingkat imajinasi. Orang-orang yang punya kemampuan imajinasi tinggi, melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang, dia bisa tuangkan dalam nyata, bentuk nyata. Itu orang pintar. Bukan orang pintar itu bukan sekolah. Itu orang sekolah, maka pintar. Belum tentu. Pengetahuan itu bukan datang dari sekolah formal saja. Informal pun dia datang di sana. Tapi tidak ada orang yang imajinasi lemah, tapi luar biasa pintarnya. Itu tidak ada. Itu kalau seluruh filsuf pun termasuk, seluruh filsuf tetap mulai dari imajinasi. Paulus pun mengajarkan kita mulai dengan imajinasi. Lalu baca Paulus. Jadi kalau tidak bisa baca seperti tidak punya pengetahuan, you tidak bisa menganalisis apapun. Tidak bisa. Dan iman itu berujung pada pengetahuan. Karena itu Yesus perintah cuma satu. Pergilah jadikanlah mereka apa? Murid. Bukan pergi bangun ke rumah gereja sebanyak-banyak. Pergilah jadikanlah mereka muridku. Maka di dalam rumah gereja harus ada proses belajar mengajar. Proses apa? Proses yang mengerti tentang karakter-karakter Yesus dan proses untuk membangun kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Beda dengan Bapak bilang berdoa orang sembuh. Itu urusannya urusan langsung garis Tuhan. Sembuh itu, tapi tidak bisa semua Bapak berdoa untuk sembuh. Tuhan Yesus itu dia Tuhan waktu di dunia. Ada orang yang dia lap di mata, saya sembuh. Dia punya mata buta lihat. Ada orang dia ambil tanah, kok taruh. Itu pengetahuan. Minta tuh kenapa ke Tuhan Yesus yang lain, mata buta, dia datang sentuh, dia punya mata lihat. Ada yang lain angkat tanah dulu, kucak-kucak bertaruh pi. Kenapa Bapak? Itu pengetahuan. Yang ini mata di bola mata sudah ada. Mesti taruh bapak pakai bola mata. Yang satu bola mata lengkap, hanya dia punya serabut saja yang hilang. Jadi ini pengetahuan. Contoh lagi, waktu Tuhan Yesus dibuat di dalam kandungan Maria, itu kan tidak ada hubungan, betul? Betul tidak, Nyong Okto? Betul toh? Kamu tahu toh? Tidak ada hubungan dengan siapapun tiba-tiba hamil. Betul? Kalau sekarang ini kita bisa buat begitu tidak? Hah? Bisa tidak? Kalau sekarang orang tidak berhubungan bisa hamil tidak? Bisa. Bisa. Nah, jadi di
disuntik sendia, suntikan masuk sendia, hamil, dan dia melahirkan pun bisa keluar lewat air, operasi kasih keluar. Maka dia hamil, dia punya anak, dia tetap virgin. Bisa kita lakukan hari ini. Itu pengetahuan. Jadi iman, seluruh keajaiban-keajaiban itu bermuara kepada pengetahuan. Nanti kalau kita sudah tahu, ternyata itu tidak ajaib lagi. Karena kita sudah tahu. Karena keajaiban adalah aliran pengetahuan dari yang tahu kepada mereka yang tidak tahu. Bagi mereka yang tidak tahu itu disebut ajaib. Bagi mereka yang tahu, biasa saja. Itu biasa saja. Nah, bagi Tuhan, itu biasa. Bagi orang yang naik level naik, biasa. Tapi bagi yang tidak sampai, itu ajaib. Jadi apa itu? Keajaiban dan keimanan berhubungan erat dengan kognisi, dengan afeksi, dengan psikomotorik. Karena itu dalam manajemen modern disebut think, heart, and gut. Yang cerdas, yang peduli melayani, dan yang berani mengambil risiko. Itu yang maju. Nah, kalau maju model begitu, manusia-manusia begitu, dia belajar terus, isi terus kepalanya terus, dia isi terus kepeduliannya, maka dia disebut manusia polikuler. Manusia dengan kemampuan jamak. Jamak itu kemampuan lebih, banyak-banyak. Omong pertanian dia tahu, omong perikanan dia tahu, omong peternakan dia tahu, omong industri dia tahu, omong teknologi informasi dia tahu, omong apapun dia tahu. Manusia ini disebut manusia polikuler. Lewat apa? Lewat belajar. Dan Yesus mengharuskan kita untuk belajar. Proses belajar mengajar itu menjadi kekuatan sistem untuk membangun keimanan orang Kristen. Tidak ada pilihan lain. Jadi Allah bilang, tidak perlu, saya tidak belajar pun iman saya tinggi. Itu kau pikiri sana. Saya dengar orang kayak begitu, itu manusia kiri, bukan manusia kanan. Itu penting sekali. Karena itu, kalau orang korupsi, maka dia tidak tahu. Dalam aturan, dalam hukumnya, ukuran-ukuran semua orang yang sebuah negara maju, daerah maju, provinsi maju, saya setuju dengan Lut adik-adik, bahwa penyelenggara, pemerintah, dia harus sangat rendah pada ketamakan. Itu sudah hukum. Kalau dia tamak sekali, dia rakus sekali, maka daerah itu tidak bisa maju. Sebesar apapun sumber daya di dalam, kalau rakus sekali pemerintahnya, maka tidak akan maju. Karena itu korupsi itu sangat mengganggu. Saya bilang korupsi sangat mengganggu. Kita bersyukur hari ini di Nusa Tenggara Timur, catatan yang ada kepada saya bahwa seluruh laporan-laporan dari KPK Nusa Tenggara Timur termasuk pada persepsi korupsi terbaik ketiga di Indonesia hari ini. Kita bersyukur untuk itu. Nah, karena itu saya setuju bahwa kalau daerah yang tidak maju, pasti pemerintahannya tidak peduli. Itu pasti. Nomor satu pasti pemerintah. Karena dia pegang seluruh sumber daya di situ. Seluruh sumber daya ada di kepala pemerintah. Kalau pemerintah peduli, pemerintah tidak korup, pemerintah turun di rakyat, seperti tadi yang sampaikan itu, turun di rakyat sana, kalau ada orang yang itu setuju. Karena itu tidak boleh bupati, gubernur, kita lihat Bapak Presiden, dia berkunjung terus ke masyarakat, itu bagian untuk dia melihat langsung. Tadi, seumpama kayak tadi, mendengar keluhan listrik, dan mana? Kita bilang kepada PLN berapa lama? Sekian bulan selesai Bapak. Ah, PLN sudah jawab. Kalau seandainya saya tidak datang, saya tidak tahu ada listrik di situ, tidak ada. Dengan kita berkunjung, kita tahu ada ini listrik, di sana belum dengar listrik, kita akan telepon supaya listrik itu bisa datang, orang bisa urus listrik di sana. Itu pemimpin. Nah, karena itu saya bersyukur. Nah, hubungan iman dan korupsi, ya orang pintar macam apapun, iman itu berhubungan sekali juga dengan kognisi dan afeksinya. Jadi kalau kognisinya baik, pintar, tapi hatinya tidak bisa. Itu tidak jadi. Nah, karena itu dia harus membangun manusia itu, bangun dia pun kepala, bangun dia pun hati, karakter orang bilang, bangun karakternya. Dan berani, bangun keberanian. Kita pun orang ini dua aja. Ada yang bangun dua di otak supaya, Anda pintar betul. Tanya sendiri, Anda melayani ke sana. Hati peduli sama orang ke sana. Hati mau ikut lihat orang empati terhadap kesusahan tidak. Kalau dua itu ada, lanjutkan. Kalau lihat ada ketidakadilan, berani tidak. Karena kalau dua ini saja pun tetap tidak bisa. Karena kalau
saya salah dikoreksi. Urut-urutan orang masuk neraka juga adalah mereka yang para orang penakut, betul? Jadi orang berani itu pasti lolos. Yang penakut dong, jatah. Nah karena itu memang saya setuju tadi anak muda yang kamu berbicara lantang terhadap korupsi, itu termasuk kepada gubernur pun, kalau gubernur korupsi, kamu sangat lantang untuk menyampaikan itu. Karena kita juga harus untuk membawa perubahan-perubahan hebat dengan catatan, satu, sumber daya manusia. Sebuah daerah, sebuah negara maju, sumber daya manusia nomor satu. Kita harus siapkan sumber daya manusia. Yang kedua, tadi tingkat ketamakan penyelenggara negara. Nomor 2 ini. Nomor 3, baru sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu ketiga. 2 ini nomor 1. Kita harus bangun. Kita punya generasi muda yang cerdas, generasi muda yang peduli, dan generasi muda yang berani. Kita juga harus bangun generasi muda yang nanti menduduki kepemimpinan, dia tidak korup, dia tidak rakus. Dan itu akan sangat menolong daerah kita. Saya setuju sekali. Lalu hamba Allah tidak, yang pasti itu biasa. Begini, kekuasaan itu identik dengan Tuhan. Dalam beberapa saya punya pernyataan, saya bilang, saya di NTT adalah Tuhannya Nusa Tenggara Timur. Apa maksudnya? Banyak orang protes sama saya. Kekuasaan harus membawa rasa keadilan. Kekuasaan harus dapat mendistribusikan kesejahteraan sosial. Itu sifat Tuhan. Tapi kalau umpama ternyata dia tidak mendistribusikan kesejahteraan sosial, dia tidak mendistribusikan keadilan, maka dia bukan. Dia bukanlah. Itu dia punya kunci ada di sana. Dan karena itu setiap manusia punya kekurangan. Nobody perfect. Jadi kita ini jangan kritik orang, kita juga lihat. Umpama, kamu pun tidak benar begitu. Saya punya yang ini. Nah, saya suka kalau umpama ada orang omong dia pun tidak benar, dia juga omong sekalian dia punya juga. Ya, kalau umpama saya marah Bapak Bupati tahun, kamu kerja ini tidak bisa. Saya punya itu yang itu juga, yang ini tidak bisa. Jadi jangan omong orang tapi dia punya orang tidak tahu. Nah itu jangan, karena tidak ada yang sempurna. Dengan yang kita tahu kita punya kelemahan, kita mampu merubah. Maka keluarlah teori manajemen. Teori manajemen keluar untuk membantu kekurangan manusia itu agar dia tidak punya dampak hebat terhadap masalah pada saat dia menjadi pemimpin. Itulah maka ada manajemen. Nah manajemen itu perlu dia bisa berlaku efektif kalau kita pun sebagai pemimpin mengakui kekurangan kita. Ada yang dengar pemimpinnya mengaku kekurangannya tidak? Hah? Kalau gubernur mengaku loh. Ada tahu kelemahan gubernur? Nah, kalau pendeta dong sudah tahu. Dong sudah tahu gubernur pun kelemahan. Soalnya biasa kalau datang di gubernur mengaku kelemahan. Saya pun lemah ini, yang lain sonde, jaga saya di situ. Yang lain jangan jaga, yang lain bet lurus. Bengko yang ini, karena saya manusia. Kalau yang lain tuh dia omong, dia membaik saya. Dia mau bengko, dia sana omong. Karena manusia yang berkualitas bagus adalah manusia yang dia punya advantage dalam dirinya, keunggulan-keunggulan dalam dirinya lebih banyak daripada kekurangan. Itu manusia unggul. Bukan manusia yang tidak sama sekali punya kekurangan. Tidak bisa, hanya satu saja. Manusia yang tidak punya kekurangan cuma satu. Dan satu itu telah menjadi Tuhan. Belum ada lagi. Karena itu kita harus mampu menjelaskan kekurangan kita kepada publik. Bahwa ini saya punya kelemahan ini. Nanti kalau ada yang mau tanya kelemahan Victor Oscar, saya akan jawab. Saya tidak mau, nanti kalau ada yang tanya, kalau ada suruh saya tanya, saya jawab. Karena saya tidak ada beban itu. Kalau itu saya punya itu. Yang lain soalnya ada, hanya satu itu saja. Juga tentang sekolah. Saya setuju bahwa kalau gereja ingin maju harus punya pendidikan. Dan pendidikannya mulai start dari TK oleh para pendeta. Tidak bisa dilepaskan ke yang lain. Karena di sana bukan membangun kognisinya saja, tapi dibangun juga afeksinya, moralnya dibangun. Karena itu
dari bawah itu moralnya sudah kuat, karakternya sudah kuat. Manusia-manusia yang punya karakter itu dia tidak takut apa-apa. Orang mau datang bunuh sini, bunuh sampai, lu mau bunuh sampai, mentakut lah. Saya sudah hidup dengan karakter yang jujur. Jadi kalau manusia begitu itu tangguh. Manusia yang dipakai Tuhan. Itu tadi, Bung Okto. Tuhan tidak bisa pakai yang tidak berpengetahuan. Bahkan penakut lagi tidak dipakai. Lihat, dia sudah naik di surga pun, dia memilih satu rasul. Sudah naik di surga, dia harus pilih. Kenapa? Dia pun anak buah yang lain dong, soalnya sekelas ke Paulus. Maka Paulus dipilih karena mengisi kekurangan yang lain. Dan hari ini dapat dibuktikan seluruh surat-surat Paulus itu sangat mengisi cakrawala berpikir orang Kristen. Karena catatannya kepada jemaatnya begitu banyak. Di luar daripada rasul yang lain. Dan satu-satunya rasul yang mengeluarkan hukum. Dari seluruh rasul itu, satu-satunya rasul yang mengeluarkan hukum namanya Paulus. Dia mengeluarkan hukum tentang perceraian antara kelompok yang kawin berbeda keyakinan. Bila dia kembali kepada keyakinan lamanya, dia dibebaskan, diceraikan. Itu tidak ada masalah. Itu perceraian yang diberikan, yang dikeluarkan oleh Paulus. Kenapa dia begitu? Cerdas luar biasa. Karena kecerdasan itulah. Karena kemampuan dia begitu cerdas. Karena kemampuan dia melayani itu. Karena keberaniannya untuk berhadapan dengan siapapun. Maka Tuhan walaupun sudah di surga, dia pilih cabut senjata. Jadi kalau merangkap pertanyaan tadi, bagaimana pemerintah bisa menjadi Roh Kudus karena Tuhan Yesus tidak ada lagi? Tuhan Yesus bukan tidak ada. Dulu dia jadi manusia, dia punya jarak terbatas. Sekarang dia menjadi Tuhan, jadi dia tetap ada dimanapun, ruang dan waktu tidak lagi bisa menghambat dia. Tidak bisa dihambat lagi. Karena dia sudah menjadi Tuhan. Karena itu ruang dan waktu, dulu dia menjadi manusia, dia menjadi ruang dan waktu. Menghambat dia. Begitu dia menjadi Tuhan, dia tidak perlu dia tidak tunduk terhadap hukum, ruang, dan waktu. Karena itu Tuhan Yesus tetap ada, hari ini pun dia bersama-sama dengan kita di sini. Jadi Roh Kudus itu menggantikan untuk melaporkan bahwa kondisi di dunia hari ini di sini. Victor Leskodat begini, ini begini. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang zaman. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus pi jadi setengah kotong jadi Roh Kudus, tidak. Tuhan Yesus menyertai kita dengan roh, dan roh kita berhubungan dengan rohnya, dan itu dalam perjalanan seluruh desain-desain pekerjaan kita bersama-sama dengan dia. Karena itu menjawab sekaligus apa yang disampaikan tadi. Nah, Nona Sari tadi tentang pendidikan, saya sangat setuju bahwa tidak gampang merubah manusia, itu tidak gampang. Merubah manusia, bikin jalan ini bagus, gampang. Saya setuju sekali. Merubah manusia tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena manusia itu mempunyai kehendak bebas. Karena itulah tidak gampang. Kehendak bebas. Manusia rasional adalah manusia yang punya pilihan bebas. Nah, pilihan bebas ini perlu duduk bersama untuk kita sama-sama. Pilihan bebasnya kamu, pilihan bebasnya dia, pilihan bebasnya saya, pilihan bebasnya bapak itu, bapak ini, ibu itu harus satu. Begitu dia satu, maka kita disebut tim kerjasama, kolaborasi. Karena itu saya setuju bahwa tidak gampang untuk membangun manusia. Karena itu membangun manusia, dia pun harganya tadi itu adalah masuk surga. Membangun manusia, harganya masuk surga. Siapa yang peduli terhadap manusia untuk membangun manusia, dia masuk surga. Yang tidak peduli dan tidak terlibat di situ, dia tidak akan pernah masuk. Itu tadi kata Subaca di punggungnya. Karena itu saya setuju. Yang kedua tentang religius, saya meluruskan begini. Nona cantik sebetul, cuma sedikit begini. Religius tidak berhubungan dengan agama. Religius itu input. Jadi kalau orang yang baca Injil terus, baca Alkitab terus, menginput masuk dalam dirinya, dan dia menjadi manusia religius bila hidupnya itu dia mampu hidup untuk memberikan harapan bagi orang lain. Itu manusia religius. Tapi kalau di gereja dia berdoa terus, kasih harapan, tidak pernah bangun orang, itu bukan religius, itu manusia. Itu manusia sedang melakukan tugas-tugas saja. Tapi dia pun inputnya ada, output tidak ada. Karena religius berhadapan dengan output. Itu masalah output, bukan input. Yang kita selalu bahas religius itu input. Yang kita perlu output. Siapa manusia religius?
Manusia-manusia religius adalah manusia dimanapun dia berada, ada harapan. Ada orang menaruh harapan di dirinya. Dia membawa seluruh cita-cita orang. Dia mendorong orang kepada hal-hal yang sangat luar biasa. Orang meninggalkan budaya-budaya lama dan berpindah untuk masuk pada budaya-budaya baru. Orang berpikir yang baru. Orang meninggalkan budaya-budaya kerja yang biasa menuju kerja-kerja yang luar biasa. Itu manusia-manusia religius. Mereka memberikan motivasi gitu. Seorang guru adalah manusia religius. Walaupun dia mungkin tidak banyak untuk terlihat menjadi manusia yang belajar agama. Tapi dia manusia religius bila input itu dia pahami, dia belajar, dia dapat, dan outcome-nya pada sekian banyak manusia dia memberikan harapan itu. Jadi ada banyak orang bilang, saya orang religius. Artinya dia sedang banyak memberikan harapan bagi banyak orang. Kalau dia hanya duduk tanganga, saya main berdoa, bangun pergi gereja, bangun berdoa, itu manusia bukan religius. Manusia itu sedang mengerjakan input buat diri, belum selesai. Nah, itu belum. Jadi ingat baik-baik itu. Lalu mama pendeta terus menerus khotbah, jemaatnya tidak ada satupun yang pitolong orang, itu belum selesai. Input semua, output tidak ada. Jadi kalau kita tanya itu, saya bilang Bapak Pendeta, Mam Pendeta, kalau tanya itu jangan begini. Kemarin minggu lalu soal gereja, itu pendeta itu pertanyaan mesti rubah. Habis dengar khotbah bagian lama, ini bikin apa? Oh itu khotbah dong. Jalan kok, yang ketemu bom itu jalan kok. Tuh udah apa-apa. Ini berarti ini cocok. Bilang dia belum jalan, bet mas tagae. Itu datang lagi di gereja. Bet didik selalu kalau pulang lalu betul kembali. Nah, jadi kita tertarik sekali mengajak orang masuk ke input. Lalu outputnya tidak pernah kita cek. Itulah kekurangan kita selalu. Saya harapkan kita mulai berubah untuk selalu mengisi input. Input penting. Output sehebat apapun tergantung inputnya baik atau tidak. Premis yang dibangun baik, maka outputnya akan baik. Nona Yuli, ya itu jalan nanti saya cek dengan Pak Bupati. Nanti kami cek, tapi listriknya tadi JMPLN sudah janji untuk mereka segera mungkin akan masuk di situ. Desa Kotolin, Kecamatan Kotolin ya. Tadi JMPLN sudah tahu itu. Ya, SD Gemit, nanti abis ini saya dengan Pak Bupati, karena nanti kita duduk sama-sama dengan Gemit, kita nanti duduk untuk kita diskusikan. Begini, dia pun gedung tidak perlu indah. Yang penting kalau hujan jangan bocor. Tapi dia pun buku dan guru harus bagus. Pendidikan itu bukan di gedungnya. Perlu supaya orang nyaman, perlu juga. Kalau potong sudah ada uang. Tapi bukankah sebaiknya seluruh gereja itu langsung punya gereja? Di dalam gereja memang. Ini perlu kita diskusikan, lanjut ya. Tapi menurut saya, kenapa kita bangun rumah gereja? Rumah sekolah. Bukankah gereja kita bagus-bagus dimanapun berada? Dia menjadi sekolah. Langsung menjadi sekolah. Dan itu kita bisa agar lebih cepat. Dan bukunya harus banyak. Hari ini buku bisa kurang, tidak apa-apa. Tapi internetnya harus jalan. Nah, karena itu kasih tunjuk. Daerah sini internet jaringan parah, Pak Bupati. Kita atur. Titik itu yang sekolah itu harus punya internet. Supaya buku sekarang kan kita bisa online book. Dan kita bisa buka. Ilmu sekarang, ya e-book kan, electronic book. Itu ilmu sekarang kan tidak seperti saya dulu di Semau. Ini kereta api, ini barang kereta api, apa kita tidak tahu. Nanti kalau sampai di Jawa kita, itu barang jalan begitu. Nah itu baru kita lihat. Nah sekarang ini kan dia ketok begitu, kereta api ditaruh begitu. Oh ini barang begini. Bahkan bikin macam apapun sekarang sudah bisa. Karena itu kita harapkan agar sekolah-sekolah itu kita mampu untuk sekarang kita siapkan agar di situ jaringannya bisa ada. Sehingga kita bantuan-bantuan untuk komputer dan yang lain-lain itu bisa kita operate di situ untuk mengajarkan anak-anak. Jadi gedungnya sederhana tidak apa-apa. Tapi isi di dalamnya harus sumber ilmu. Guru, sumber ilmu itu datang dari dua. Datang dari buku dan datang dari guru. Kalau dua ini bagus, maka automatically outputnya akan bagus. Kalau gedungnya mewah, gurunya memble, buku tidak ada, itu berat. Itu nanti sama yang tamat kedatang. Dan Bapak umur 5 tahun dia bawa sampai tapi semau sana. Pergi sampai sana kita hidup dalam penderitaan lahir batin.
Saya juga kadang-kadang saya tanya sebab ini bapak tinggal di timur tanah besar-besar, bawa kotong pergi di Semau yang tidak ada tanah di sana. Kotong boleh setengah mati, tapi itu jalan Tuhan. Saya tidak mau nanti kena marah dari orang tua. Tapi yang pasti itu menjadi jalan Tuhan. Saya tadi cerita, saya punya teman-teman, untung baik pindah di Semau sana, jadi orang Semau pikir saya juga bagian dari mereka. Jadi kalau masuk pemilihan, kami orang Semau, baik. Jadi orang timur yang ada di Semau. Kalau Sony pindah di sana dulu pasti orang Semau bilang itu orang timur. Dan sekarang bagus karena bapak pindah sana ya, kita beda juga termasuk orang. Tapi bapak anak tanya sebeta, Bapak kok ini kita ini orang Semau, kok orang lain pun tanah besar-besar mah. Lu main beli tanah di orang terus. Kita bukan orang dari sini. Ini orang dari sini dong. Kita pun tanah besar-besar di Pulau Timur sana, bukan di sini. Kalau di sana ratusan hektar masih kita punya. Kalau di sini kita minta orang karena kita tidak ada tanah di sini. Nah, itu yang saya maksudkan. Kita harus mulai untuk mendesain pendidikan kita. Kalau dulunya buku pakai perpustakaan, sekarang kita siapkan jaringan di situ, tolong didata untuk kita siapkan jaringannya baik sehingga komputer yang datang dan menyiapkan generasi. Saya mengharapkan para pendeta menjadi pengajar. Ini duduk baik-baik. Kalau pendeta-pendeta menjadi pengajar, menurut saya kita akan berkembang lebih hebat. Nanti baru kita duduk untuk hitung bagaimana caranya, kita bahas sama-sama. Beta kurang mendapatkan, tadi saya mau tanya, cuma beta karena marah Pak Yohanes ini. Ini kerja, maksudnya suruh kerja tetapi tidak jadi-jadi ya. Nanti rubah lagi, suruh tanam ini, besok suruh tanam ini lagi. Tanam kelor sudah jadi, ada orang datang ambil, suruh tanam lain lah. Begitu kira-kira ya. Daerah mana itu? Nunleu. Coba Luki nanti cek Nunleu. Nanti Nunleu dengan Pak Bupati, kita cek Nunleu nanti. Ya, terima kasih ya Bapak, Pak Yohan. Nanti kita cek. Jadi nanti peternakannya dipisah ya daripada pertanian. Jangan nanti tanam habis sapi datang makan buang. Nah, betul, setuju itu. Itu juga terjadi di selatan sana, di Bena. Tapi Pak Bupati semua ngerti itu. Lihat kalau orang-orang pintar, orang botak semua. Kalau botak itu pintar itu. Ini Bupati juga botak juga. Mama Elizabeth, ya Elizabeth Kana. Tadi, ya terima kasih buat itu, tapi yang pasti begini. Provinsi ini kita harus mulai, kembali lagi saya mau, menarasikan dia kembali. Di Pulau Jawa itu kalau orang di Jawa itu kalau dengar provinsi NTT, orang anggap orang-orang susah dong. Tapi hari ini narasi kita mampu merubah itu. Kita sedang merubah kembali narasi Nusa Tenggara Timur. Bahwa orang NTT itu akan menjadi provinsi terkaya. Ini bukan ngarang, kita menjadi provinsi terkaya. Dari hasil riset Bank Dunia, iridiasi matahari tertinggi di Indonesia itu ada di Pulau Sumba dan Pulau Timur. Jadi energi baru terbarukan, itu ke depan siapa pegang energi terbarukan, dia terkaya di dunia. Dan kita memiliki paling banyak. Kita punya panas bumi di Flores, kita punya anginan panas di Timur, anginan panas di Sumba. Ini kita punya arus laut yang bagus. Semua ini menjadi modal ke depan. Jadi kalau kita ke sekolah anak-anak kita kepada ilmu-ilmu masa depan ini, maka anak-anak kita menjadi orang-orang yang membawa kekayaan NTT untuk ditunjukkan kepada bangsa-bangsa lain. Kita lihat sekarang, saya sudah menyetujui tarik kabel dari Darwin, Australia, sampai di Singapura. Lewat kita pulau tuh. Untuk bawa apa? Bawa listrik tenaga surya. Listrik tenaga matahari. Dari benua Australia, dijual di negara Singapura, di kita punya barat negara ini. Itu menunjukkan bahwa dunia membutuhkan energi baru terbarukan. Matahari, angin, gelombang, dan yang lain-lain. Kita akan ada punya oil bubuk 30 mega. Nanti sedang di PLN sudah setuju, tahun depan sudah akan dikerjakan, kita akan punya beberapa dan kita memiliki itu. Anak-anak kita harus sekolah energi baru terbarukan. Berhenti sudah kurang sedikit, pendeta 10%, 40% kurang, yang lain menuju kepada energi baru terbarukan. Yang marah sebeta, maksud beta bukan berarti tidak penting. Ini penting sekali juga. Nanti kalau mama kita pendeta semua siapa yang urusin barang ini. Jadi ini perspektif. Mama pendeta, bapak pendeta kalau khotbah juga kau sekolah energi baru terbarukan. Itu khotbah barang di atas itu.
Karena khotbah itu pengajaran. Mengajarkan orang untuk punya perspektif lain yang saat ini kita lihat. Kenapa kita pun anak tanya, mau jadi apa kalau besar? Guru. Otomatis. Kenapa guru? Yang dia lihat tiap hari itu guru. Mau jadi apa? Tentara. Kenapa? Tentara. Dia lihat tiap hari tentara ada di situ. Itu apa namanya? Babinsa, apa segala macam ada di situ. Mau jadi apa? Polisi. Tiap hari dia lihat polisi. Mau jadi apa? Dokter. Dia sempat piwak rumah sakit, dia lihat dokter. Tuan pernah orang bilang mau apa? Mau jadi apa? Jadi tukang masak yang bagus. Tuan ada. Padahal chef itu kan mahal sekali. Menjadi chef itu mahal sekali. Kita mau bangun, kita punya pariwisata begitu hebat di Fatum Nasi. Saya sudah bangun jalan bagus sekali masuk Fatum Nasi. Tapi nanti siapa yang masak enak di sana? Orang yang kelas masak enak ini dia pun gaji 15 juta. 1 bulan dia pun gaji 15 juta. Ada orang pegawai negeri pun gaji 15 juta kok. Mengkali dia ambil tambah, mengkali ada. Kalau soalnya sampai. Itu orang yang punya kelas bintang 5, yang tukang masak bintang 5 itu dia pun gaji 15 juta. Nah kita sudah ada yang mengerti begitu. Masak dia pikir macam kayak mama baru masak ikan goreng, ini bolak-balik ikan panas begitu. Nah tidak, ini masak dengan masakan-masakan yang hebat-hebat. Nah ini mesti kita bawa, perspektif ini harus dibawa oleh pemerintah dan gereja. Bersama-sama supaya terus orang dibuka cakrawala berpikir, sehingga kita mampu mengenal diri kita dan kelebihan dan kemampuan kita, untuk kita mampu eksploitasi dengan baik, agar orang melihat masa depan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Gub yang telah menyampaikan gagasan sekaligus kebijakan pembangunan Nusa Tenggara Timur dalam kaitan dengan iman. Sekian banyak percakapan ini saya tertarik hanya satu, dan itu menjadi cerita kesimpulan kita bersama. Kita memulai cerita baru. Pak Victor bilang narasi baru. Karena itu mental kita harus baru. Ya, bukan mental budak atau bahasa daerah bilang mental ate. Ya. Mereka yang bermental baik, yang bukan bermental ate ya, itulah yang akan membawa kemajuan bagi daerah ini. Yang kedua, cara berpikir kita juga mesti berubah. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa, ya tetap kita kerjakan. Tapi kita juga harus menghadirkan generasi baru untuk menjawab tantangan masa depan yang akan baru. Dulu gereja tidak kenal online. Begitu corona datang, padahal itu sudah ada. Kita boleh latih orangnya untuk mengoperasikan ya IT yang ada. Nah, karena itu diminta bahwa kita mau maju ke depan, maka profesi-profesi yang kita ya hadirkan di NTT adalah profesi-profesi masa depan. Ya. Misalnya yang tadi bilang ada yang ahli dalam pembuatan daging, ada yang ahli dalam energi terbarukan, ya. Bagaimana mengolah limbah menjadi sesuatu arti. Ya. Kita jangan hanya bisa berdoa, tetapi juga kita harus hadir. Iman itu menjawab tantangan zaman. Ya, jangan sampai zaman ya lebih hebat daripada iman kita. Jadi Bapak Mama semua, fainlah piot feu, cerita baru saya pakai presiden. Piot feu. Piot feu karena sa bahwa hitloim okoke hati TTS NTT neo ya alekot. Ya. Kemajuan lebih maju. Karena itu ya bisa tenab ini mesti baru, ya pikirannya baru, hatinya juga mesti baru. Kita jangan berpikir bahwa orang lain lebih hebat dari kita. Kita juga harus tunjukkan bahwa kita lebih hebat daripada mereka. Amin. Kenapa? Karena Pak Gubernur sudah memberi contoh tenun itu. Kita ini sudah hebat, hanya lama dijajah sehingga kehebatan-kehebatan itu terkubur dalam perempuan-perempuan hebat sudah ada di NTT. Baik kah? Jadi finlah piot feo bahwa hebi fe hebat. Apa bahasa hebat? Ini bahasa daerah apa saya tidak tahu. Ya, pulang ini kasih tahu suami bahwa saya perempuan hebat.
Bisa? Ini laki-laki yang jawab. Ibu-ibu bisa? Jangan sedikit-sedikit tunduk suami. Kasih tahu bahwa saya hebat. Yang kamu pakai selimut itu adalah kehebatan saya. Kasih tahu begitu. Jangan rapat laki-laki yang di muka, masak perempuan di belakang. Makan dong di muka laki-laki, perempuan di belakang. Sesekali makan duluan, itu cerita baru. Perempuan makan duluan, cerita baru. Ya harus merubah. Kita mulai dari hal kecil. Berani tidak budaya makan kita rubah. Laki-laki makan belakangan, perempuan makan duluan. Memang akan bakal rame, tapi kita mulailah. Tidak ada generasi di daerah ini yang bisa tidak ada gambar langsung bikin sesuatu dan jadi dan indah. Kami laki-laki mesti duduk, kau pikir dulu tofa kapan, ya atau rencana. Ini sonde. Berarti lebih hebat daripada kami. Karena itu betul akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Ya bukan cari laki-laki yang ditolong. Siapa yang menolong? Perempuan. Nah ini perempuan dong, bukan penolong, pembantu. Beda pembantu dengan penolong. Penolong itu adalah orang terhebat yang dikirim Tuhan untuk mengangkat kelemahan laki-laki. Mengurangi kelemahan laki-laki. Nah ini ibu-ibu dong hebat toh? Hebat. Bilang hebat. Hebat. Saya hebat. Nah, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kehadiran Pak Gub. Pada konteks ini saya begini karena kami sejiwa dan dalam perjuangan. Ya, dan kita akan tutup dengan doa bersama sekaligus doa untuk Pak Gub dalam perjalanan sekaligus doa makan. Ada makan yang disediakan oleh panitia. Tapi Bapak juga di gereja juga harus makan biar sedikit saja. Sedikit saja. Mari Ibu Pendeta Agnes Daparoka silakan berdoa. Ini orang Sumba yang kawin dengan orang NTT, Timor. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami di sorga, Maha besar Engkau yang telah membuat kami hari ini mengalami kebahagiaan. Karena kehadiran hamba-Mu Bapak Victor, lewat apa yang telah disampaikan, untuk membuka hati dan pikiran kami, bagaimana kami membangun masa depan kami di dalam Tuhan, melalui kehidupan iman kami yang harus kami aplikasikan dalam berbagai hal yang membuat hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami alami hari ini. Terima kasih buat persekutuan ini, terima kasih buat berkat yang telah kami alami. Dan karena itu Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Victor, Tuhan memberkati dalam seluruh tanggung jawab sebagai pemimpin di NTT ini. Tuhan menolong dengan kuasa-Mu. Engkau telah memilih hamba-Mu. Dan biarlah dalam kuasa-Mu, Engkau menyertai hamba-Mu. Sehingga kehadirannya memberkati daerah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua yang datang bersama hamba-Mu hari ini. Kasih setia Tuhan pula menyertai mereka. Kami berdoa bagi Bapak Bupati TTS, Tuhan memberkati juga dalam seluruh tanggung jawab bersama untuk membangun daerah ini. Juga dalam setiap pergumulan dan kehidupan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Seluruh rangkaian acara yang masih terus berlangsung kami taruh di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk berkat-Mu yang telah disediakan. Yang akan kami nikmati bersama. Tuhan memberkati. Sehingga ketika kami menikmati berkat Tuhan berupa makanan dan minuman. Ada sukacita, ada kesehatan, kekuatan bagi hidup kami. Untuk melanjutkan setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah kami semua ya Bapa, memberkati hidup kami, mengampuni dosa kami, melepaskan kami dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, nanti dilanjutkan dengan KPI bersama Pak Pendeta Yandi Menobe. Jadi kita, ya Pak Gub akan pulang tapi kegiatan masih berlanjut. Salam.
Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gubernur. Terima kasih untuk penguatan dan informasi yang luar biasa bagi kami Bapak. Bapak Gubernur, tadi Mama Opan yang menghadap dengan khas tenunannya, kebetulan beliau ingin mempersembahkan oleh-oleh untuk Bapak dan Ibu. Silakan Mama Opan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami sebagai dari Persekutuan Riko, ini ranting persekutuan kami yang ada di Pana. Mereka sering tenun ini untuk kami dalam pelayanan itu kami pakai. Tapi dapat 2. Ya, 1 orang dapat 2 lembar kerja dalam 1 bulan. Kalau kami di desa di pasar-pasar Bapak minta maaf jual dengan 750. Tapi karena hari ini ada Bapak Gubernur, kami ingin untuk dapat memperhatikan kami kaum wanita yang mana kami harus mendukung setiap kebutuhan dalam rumah tangga. Oleh karena itu tenun ikat ini menjadi salah satu motif orang Timor. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak untuk dapat mempromosikan. Dan baik, kami ada tambah sedikit Bapak, minta maaf karena tadi kami mau ingin menyampaikan, tapi karena waktu bersamaan dengan Saudara Ahmad tadi menyampaikan tentang SD Gemit Nenoni. Itu kami pelayanan Bapak di tanggal 10, 11, 12. Dan kami diminta Ibu Pendeta untuk melayani di sekolah SD Gemit Nenoni. Dan kepala sekolah mengeluh Bapak bahwa pernah mereka meliburkan anak-anak dan mereka menyampaikan kepada kepala desa karena mereka tidak dapat bayar, yang honor terlalu banyak sehingga mereka sudah hampir 1 tahun lebih tidak dapat gaji. Akhirnya mereka harus liburkan anak-anak. Guru-guru tidak dapat itu dan kami, mereka sekitar belasan Bapak. Jadi kami minta untuk perhatikan itu. Mereka mengeluh di kami Bapak saat pelayanan. Iya. Baik, terima kasih juga. Terima kasih Bapak Gubernur. Kami juga mohon kesediaan dari panitia pembangunan Fata ingin menyampaikan permohonan. Terima kasih jemaat Tuhan terkasih. Di akhir dari seminar kita pada hari ini masih ada bersama dengan kita anak-anak Tuhan. Paduan Dekan Termelodi akan menyumbangkan sebuah ujian bagi kita semua sambil persiapkan acara KPI di mana Bapak Pendeta yang di Manobe STH sudah berada bersama kita di lingkungan tempat kebaktian ini. Kepada Kantor Melodi kami silakan.